Si paling perdana. Polisi menggerebek sebuah ruko yang dijadikan kasino di kawasan Kosambi, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung pada Selasa 17 Juni. Penggerebekan tersebut menghasilkan penangkapan 63 orang yang tengah berjudi, serta penyitaan uang tunai sebesar 369 juta rupiah dan juga berbagai alat-alat judi. Para pelaku judi diwajibkan melakukan deposit minimal Rp300.000 hingga jutaan rupiah dengan taruhan lebih tinggi di ruang VIP. Polda Jabar masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus judi konvensional ini di Kota Bandung. Selamat pagi Indonesia dan selamat bergabung dalam DNP in the Morning untuk edisi hari ini 19 Juni 2025. Bersama saya Kevin Manoy dan rekan saya Jordan Gozali. Kami akan hadirkan informasi yang faktual dan terkini untuk Anda di antaranya. Habibur Rahman curhat Mahkamah Konstitusi kerap batalkan undang-undang hasil DPR. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar divonis 16 tahun penjara. Kami juga hadirkan informasi terkait COO Danantara yang melarang pejabat BUMN main golf di hari kerja. Chief Operation Officer Danantara Doni Oskaria melarang pejabat badan usaha milik negara atau BUMN bermain golf di hari kerja karena dianggap memberikan citra buruk di mata publik. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya reformasi budaya kerja BUMN dengan 5 pesan utama kepada direksi, termasuk larangan utang budi, tekanan kerja, dan campur tangan istri direksi dalam urusan kantor. Doni juga menjelaskan bahwa Danantara sebagai pengelola investasi BUMN beroperasi secara transparan dan berbasis return dari pengelolaan BUMN, bukan mengambil dana operasional BUMN secara langsung, serta mengelola 2 superholding terpisah untuk meminimalisir risiko investasi. Ia menyoroti pentingnya konsolidasi BUMN untuk mengoptimalkan dividen yang mencapai 150 triliun rupiah yang melebihi target APBN guna menguatkan BUMN dan investasi tanpa perlu penyertaan modal negara, serta mengkritik kurangnya mekanisme saling membantu antar BUMN yang menguntungkan dan yang mengalami kesulitan keuangan. Menteri BUMN Erick Thohir telah mengangkat musisi Yovie Widianto sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia Persero berdasarkan surat keputusan nomor SK 156-MBU-06-2025 dan SK.014-DI-DO 2025 yang ditandatangani pada 16 Juni 2025. Pengangkatan Yovie dilakukan bersamaan dengan pergantian beberapa komisaris lainnya, termasuk penunjukan Sudaryono sebagai komisaris utama yang juga menjabat sebagai wakil Menteri Pertanian, serta masuknya beberapa tokoh publik lainnya seperti Immanuel Ebenezer Gerungan, wakil Menteri Ketenagakerjaan. Yovie Widianto yang dikenal sebagai musisi, pendiri Kahitna serta Yovie and Nuno, serta aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif dan FESMI, menambah daftar figur publik yang kini menjabat sebagai komisaris BUMN. Adapun sebelumnya, ia telah dilantik sebagai staf khusus Presiden pada Oktober 2024. Adapun susunan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia Persero yang baru termasuk Sudaryono, Rahlan S. Nasidik, Irfan Ahmad Fauzi, Suwandi, Febrio Nathan Kacaribu, Iwan Sumule, Nurul Ihwan, Muhammad Rizal Kamal, Immanuel Ebenezer Gerungan, dan juga Yovie Widianto. Marcella Santoso tersangka dalam 3 kasus berbeda terkait perintangan penyidikan, mengakui telah membuat dan menyebarkan konten negatif yang menyerang Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin serta pejabat lainnya.
Konten tersebut yang disebarluaskan melalui jaringan buzzer dan media daring bertujuan untuk menggagalkan proses hukum dengan mempengaruhi opini publik dan hakim, termasuk Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar. Selain menyerang penegak hukum, Marcella juga menyebarkan narasi negatif terkait RUU TNI dan isu Indonesia gelap, bahkan menyasar Presiden RI Prabowo Subianto. Pihak yang terlibat dalam penyebaran konten negatif ini antara lain Adia yang memimpin 150 buzzer dan menerima 864 juta rupiah dari Marcella, serta Tian Bahtiar yang menerima 487 juta. Marcella menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesal atas tindakannya, namun membantah adanya motif pribadi dalam serangannya terhadap institusi maupun individu yang dituju, meskipun bukti menunjukkan adanya seminar dan aksi unjuk rasa yang terorganisir untuk menggiring opini publik. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyatakan keprihatinannya terhadap Mahkamah Konstitusi atau MK yang sering membatalkan undang-undang yang telah disusun DPR dengan alasan tidak memenuhi asas partisipasi bermakna. Habibur Rahman menjelaskan bahwa DPR telah bekerja keras dalam proses pembuatan undang-undang, namun dengan mudah dibatalkan oleh MK dengan dalih tidak terpenuhinya hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan atau meaningful participation. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik yang substansial dalam proses legislasi agar putusan MK tidak mudah membatalkan hasil kerja keras DPR. Menurut Habibur Rahman, standar partisipasi yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi seringkali tidak mencerminkan keterlibatan publik secara luas, melainkan hanya melibatkan 9 hakim konstitusi. Pernyataan ini disampaikan Habibur Rahman dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU terkait pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP yang dilakukan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Habibur Rahman mengajak anggota Dewan untuk tidak patah semangat meskipun keputusan MK seringkali tidak sesuai harapan, dan tetap berkomitmen untuk memenuhi azas partisipasi bermakna dalam proses pembuatan undang-undang. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Jarod Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung yang terbukti melakukan pemufakatan jahat, percobaan suap Hakim Agung dan menerima gratifikasi. Jarod terbukti bersalah melanggar pasal 6 ayat 1 Junto pasal 15 dan pasal 12B Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait percobaan suap kepada Hakim Agung Susilo yang melibatkan pengacara Lisa Rahmat. Selain hukuman penjara, Jarod juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah atau subsidi 6 bulan penjara. Jika denda tidak dibayarkan, maka hukuman penjara akan ditambahkan. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Jarod dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, namun majelis hakim memutuskan hukuman 16 tahun penjara tanpa hukuman tambahan berupa uang pengganti. Penyidik telah menyita uang tunai sebesar 915 miliar rupiah dan 51 kg emas dari rumah Jarod yang diduga merupakan bagian dari gratifikasi senilai lebih dari 1 triliun. Vonis ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa, namun lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan hukuman maksimal 20 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Seorang pelaku UMKM di Kudus, Jawa Tengah, Marta Atmiati, mengeluhkan kesulitan mendapatkan sertifikasi halal karena informasi keliru yang menyatakan hanya pemegang KTP Islam yang dapat memperolehnya. Marta, yang merupakan pemilik usaha kuliner dapur Mama Mia yang telah berupaya mendapatkan sertifikasi halal sejak tahun 2017, namun proses survei yang dijanjikan tidak pernah terlaksana. Keluhan ini disampaikan dalam forum sosialisasi sertifikasi halal yang dihadiri oleh Badan BPJPH Haikal Hasan yang langsung membantah informasi tersebut. Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal terbuka untuk semua agama dan suku, dan informasi yang beredar tersebut adalah menyesatkan. BPJPH berkomitmen memproses sertifikasi halal Marta dan memberikan sertifikasi halal gratis kepada 100 pelaku UMKM yang hadir dalam forum tersebut. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengakui keterbatasan anggaran untuk sertifikasi halal dan mendorong kerjasama pemerintah daerah dengan sektor swasta melalui program CSR untuk membantu UMKM.
Demikian tadi DNP in the Morning untuk edisi 19 Juni 2025. Dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy dan juga rekan saya Jordan Gozali pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.